Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bisukri was-sabri ala ni'ami wal bala'i. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Yang saya hormati kepada seluruh dewan guru, juga kepada seluruh pelajar, siswa dan siswi, di mana Allah masih memberikan kesempatan umur panjang kepada kita semua sehingga dapat bertemu kembali dalam satu kajian ilmiah menyangkut dengan yaitu cobaan hidup, tantangan dan rintangan dalam menjalani sebuah kehidupan. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita dalam menghadapi dalam menjalani perjalanan hidup ini, laksana ataupun ibarat roda yang berputar dari porosnya, yaitu sekali berada di pihak atas dan pada kali yang lain berada di posisi yang paling bawah, terus berputar sampai ke tujuan. Inilah sebagai sebuah ilustrasi tentang kehidupan umat manusia dalam menjalani kehidupannya. Dalam hidup ini terus kita berputar, berhadapan. Hari ini kadang-kadang kita susah, besok ataupun lusa gembira ataupun senang. Hari ini kita miskin, besok ataupun lusa menjadi orang kaya raya. Hari ini kita diuji oleh Allah dengan sakit, besok kita diuji dengan sehat, dengan nikmat sehat. Begitu juga hari ini kita diuji dengan musibah, dengan beraneka ragam bala. Besok ataupun lusa kita akan diuji oleh Allah dengan berbagai fasilitas nikmatnya. Terus berputar. Selama masih nyawa di kandung badan, tetap ada yang namanya senang susah, bala ataupun nikmat. Maka kita selaku hambanya dalam menghadapi ujian Allah, dalam menghadapi cobaan Allah, ada yang sukses, ada yang gagal dalam menghadapinya, ada juga yang berhasil atau ada yang tidak berhasil. Kadang-kadang berhasil kita diuji lewat yaitu jalur bala ataupun musibah, tidak berhasil dikala diuji kita lewat yaitu jalur nikmat.
Banyak orang yang berhasil dalam ujian bala. Tidak sedikit orang yang gagal dalam menghadapi ujian nikmat. Secara fakta banyak orang-orang yang diuji oleh Allah dengan nikmat, justru dengan nikmat tersebut membawa orang tersebut kepada kufur kepada Allah. Jangankan hari ini, bahkan masa Rasulullah pun pernah menguji para sahabat beliau. Pernah kita dengar yaitu Sa'labah, di mana cerita tersebut diabadikan langsung oleh Allah dalam Al-Quran, di mana Sa'labah sosok seorang yang sangat susah, sangat derita, bahkan sangat miskin dalam hidupnya bila dibandingkan dengan sahabat Rasulullah yang lain. Sejauh mana kemiskinan Sa'labah? Sehelai kain bersama istrinya berbuat ibadat kepada Allah. Sehelai sarung melaksanakan salat bersama istrinya. Tapi walau Sa'labah miskin, tidak pernah mundur dalam rangka berubudiah kepada Allah. Salat berjamaah 5 waktu tidak pernah absen. Bahkan di mana ada Rasulullah, di situ ada Sa'labah. Tapi ada kekurangan sedikit Sa'labah. Setelah usainya salat berjamaah, sementara sahabat yang lain duduk berzikir wirid bersama Rasulullah. Sementara Sa'labah secara bergegas keluar, tidak ikut yaitu wiridan dengan Rasulullah. Pada satu hari Rasulullah menegur Sa'labah. Nampaknya saya lihat kamu Sa'labah begitu selesainya salat langsung kau pulang ke rumah. Gerangan apa? Alasan apa? Sementara sahabat yang lain berzikir. Jawab Sa'labah, telah engkau tanya ya Rasulullah, maka saya beri sebuah keluhan ataupun jawaban. Begini ya Rasulullah, saya harus cepat pulang ke rumah karena istri saya nungguin saya di rumah untuk salat, karena kami tidak punya yaitu sarung yang lain. Maka ini alasan saya pulang secara cepat, bukan tidak menghormati kamu ya Rasulullah. Oh begitu. Kemudian pada hari yang lain Sa'labah mendekati ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kamu sudah mengetahui tentang keluhan nasib saya. Saya seorang miskin yang tidak punya apa-apa. Tolong berdoa ya Rasulullah kepada kami agar dianugerahikan rezeki ataupun harta kepada kami. Nah, Rasulullah tersenyum.
Apa kata Rasulullah? Wahai Sa'labah, kamu lebih baik seperti yang telah kamu hadapi sekarang. Biar kamu hidup miskin, karena kalau kamu nanti punya harta menjadi orang kaya, kamu sudah lalai, lupa kepada Allah, bahkan kamu akan jauh dengan jamaah. Maka Rasulullah menolak, tidak mau berdoa. Pada waktu yang lain berjumpa lagi dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, kami tidak tahan, tidak sanggup menerima derita ini ya Rasulullah. Kami sangat sedih dalam membangun rumah tangga kami ya Rasulullah. Kami tidak punya harta ya Rasulullah. Tolong berdoa kepada Allah, kiranya Allah memberikan harta kepada kami. Rasulullah pun menolak. Pada hari yang ketiga datang lagi kepada Rasulullah, disuruh berdoa juga. Kemudian coba letakkan tanganmu, kita sama-sama berdoa. Ya Rabbi, ya Sayyidi, berikanlah harta rezeki kepada Sa'labah. Setelah berdoa, dikasih seekor kambing. Seekor kambing. Kemudian dengan kambing itulah Sa'labah dari hari ke hari berubahlah gaya hidupnya. Dari seekor kambing menjadi ribuan kambing yang bukan yang dikembangkan oleh seekor kambing yang diberikan oleh Rasulullah. Sehingga berubahlah kehidupan Sa'labah dari miskin menjadi orang kaya. Sehingga di kota Makkah waktu itu Sa'labah sudah dikategorikan dengan seorang kaya. Maka dengan kekayaannya, dengan kesibukannya Sa'labah, maka mulai mundur dalam grafik taatnya kepada Allah. Mulai sedikit-sedikit menjauhkan dengan Rasulullah. Jamaah tidak rutin sebagaimana biasa. Sudah mulai bolong. Kadang-kadang ada subuh, tidak ada maghrib. Pokoknya sudah berubah. Kemudian mulai tinggal farduin salat Jumat. Tidak berdiri lagi salat Jumat. Lama kelamaan bahkan salat 5 waktu sudah mulai terabaikan. Maka Sa'labah ini dikala dia miskin sungguh beribadat kepada Allah. Rasulullah telah pernah memprediksinya. Ini Sa'labah, mungkin Sa'labah ini akan nanti dia akan menjadi orang-orang yang kufur. Memang benar apa yang diprediksikan oleh Rasulullah. Inilah salah satu contoh pada masa Rasulullah, yaitu orang-orang yang gagal dalam menerima yaitu ujian nikmat. Berhasil dalam ujian kesusahan. Dikala susah Sa'labah sangat bersungguh-sungguh ibadah kepada Allah. Dikala Sa'labah diberikan harta,
mulai lalai, mulai sibuk dipersibuk dengan harta, maka lalu sang labah yaitu meninggalkan ketakwaannya kepada Allah. Inilah seperti saya katakan tadi, banyak yang berhasil dikala diuji dengan musibah. Kalau diberi musibah, apalagi sakit, hilangnya harta, ya mungkin kita dengan musibah itu tidak terlalu cinta kepada dunia. Yang terpikir, yang teringat kita kepada mati. Apalagi kita sudah menderita sakit kronis, selalu kita teringat kepada mati, teringat kepada Allah. Maka selalu kita persiapkan bekal untuk menghadapi mati. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian perlu kita ketahui, ujian ataupun bala Allah diberikan kepada kita hamba disesuaikan dengan keimanan dan keyakinan. Dan bala ini sesuai dengan nikmat. Artinya sebanyak nikmat diberikan oleh Allah, sebanyak itu cobaan ataupun ujian diberikan kepada kita. Semakin banyaknya nikmat, semakin banyaknya cobaan ataupun ujian. Maka ya kita jangan suidzan kepada Allah, jangan buruk sangka kepada saudara. Ya. Biasa dalam masyarakat berkembang, orang yang banyak cobaan, orang yang banyak musibah, sering menderita dalam kehidupan, sering kesakitan, sering gagal dalam berbisnis, dalam mencari rezeki, sering kehilangan rezeki. Kalau prasangka kita manusia, itu manusia yang malang. Anggapan manusia, orang yang sering diuji oleh Allah, itu manusia yang tidak dikasih sayang oleh Allah. Itu anggapan manusia awam. Tapi menurut perspektif agama, menurut pandangan agama, adapun menurut pandangan Allah, manusia yang paling banyak diuji itulah manusia yang paling terlalu dikasihi oleh Allah. Hamba-hamba Allah yang sering diuji, apakah dalam bentuk fisiknya, hartanya, itulah orang yang paling banyak diberikan nikmat oleh Allah. Sesuai dengan sabdanya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Asadukum balaan al-anbiya summa auliya amsal fa amsal. Ya, mungkin menjadi bahan rujukan kepada kita. Asadukum balaan, yang paling banyak, yang paling berat ujian Allah, cobaan Allah kepada hambanya, yang pertama sekali adalah para nabi, para anbiya, para nabi. Kemudian summa aulia, diatafkan dengan summa, kemudian aulia. Pada summa tartib daraki. Ya, ini bertanda derajat aulia dengan nabi, ya, lebih derajat nabi. Ya, anbiya summa aulia, diatafkan dengan summa. Nah, setelah nabi aulia, ya, pangkat nabi dengan aulia lebih pangkat nabi. Ya, walaupun aulia ini termasuk hamba yang istimewa insyaallah. Tapi dibandingkan dengan pangkat nabi, lebih pangkat nabi. Kemudian amsal fa amsal,
Mana amsal fa amsal? Adalah orang yang dekat dengan Allah, orang yang banyak kebaikan, itu namanya amsal fa amsal. Ini yang paling banyak ujian Allah. Yang pertama Nabi, kemudian aulia, kemudian orang yang banyak kebaikannya dalam hidup. Nah, maka perlu kita teliti, perlu kita analisis. Kenapa para nabi sangat banyak ujian Allah, sangat banyak cobaan? Karena nabi ini, para anbiya, mereka itulah orang yang paling banyak nikmat diberikan oleh Allah. Ya, nikmat yang paling besar diberikan kepada hambanya, tingkat yang pertama adalah para anbiya, kemudian para aulia. Pertanyaannya, nikmat apa yang diberikan kepada nabi, sementara nabi itu tidak digolongkan manusia yang terkaya di dunia? Bukan di segi itu nabi nikmat yang banyak diberikan. Apa juga nikmat yang banyak, yang sangat agung diberikan kepada nabi, tidak diberikan kepada hamba yang lain. Yang pertama nubuwah, pangkat kenabian. Pangkat nabi ini tidak boleh kita usaha. Kita belajar, kita bukan datang ke pondok pesantren, belajar ilmu dengan kesungguhan, tujuan untuk menjadi nabi. Jadi nabi ini tidak boleh diusaha. Nabi pangkat nubuwah, pangkat nabi, anugerah Allah, diberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Tidak boleh diusahakan. Kalau pangkat alim, itu boleh diusahakan dengan belajar yang yakin. Inilah nikmat yang istimewa, tidak diberikan kepada hamba yang lain, yaitu pangkat nabi. Kemudian ilmu para nabi melebihi daripada ilmu hamba-hamba Allah yang lain. Seperti yang telah kita katakan beberapa hari yang lalu, di mana Nabi Muhammad, ilmu Nabi diberikan oleh Allah, mengetahui makana wa ma yakunu, apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Bahkan masalah kiamat pun Rasulullah telah diberi ilmu ataupun telah diketahuinya oleh baginda Rasulullah, cuma tidak boleh disampaikan kepada umatnya. Jadi karena Rasulullah banyak nikmat yang diberikan oleh Allah, maka bala ataupun cobaannya pun luar biasa. Bagaimana kita dengar dalam sejarah, Nabi Muhammad dalam memperjuangkan agama Islam bukan semudah yang kita bayangkan. Penuh liku-liku, penuh tantangan, penuh rintangan, dihina, dimaki oleh umatnya, bahkan ada yang dipukul. Luar biasa Nabi Muhammad dihina oleh umatnya dalam rangka mendakwakan Islam. Perjuangan Nabi bukan seperti kita balik telapak tangan. Sangat sulit, sangat pahit perjuangan Rasulullah, penuh cobaan. Karena yang pertama alasannya untuk menguji keimanannya, untuk bertambah keimanannya, kemudian untuk bertambah deposito ataupun pahalanya di akhirat nanti, dengan berkat sabarnya Rasulullah dikala menghadapi umat-umat yang jahat,
beliau penuh kesabaran, maka diberi pahala sabar. Kemudian kita lihat dalam kehidupan sekarang ini yang banyak menimpa ataupun diberikan ujian para aulia-aulia Allah. Kita lihat aulia-aulia bagaimana dihina, sakit, dihujat oleh masyarakat dan lain sebagainya. Begitu juga orang-orang yang bukan yang dekat dengan Allah, banyak sekali ujian dan cobaan. Begitu juga jangankan manusia, setiap yang punya kelebihan, keberkahan tetap diuji oleh Allah. Coba kita lihat bangsa Palestina hari ini, negara Palestina, bagaimana diuji mereka orang. Karena negara Palestina ini sebuah negara yang telah diakui oleh Rasulullah. Wa barakna haulah. Karena Rasulullah Isra Mi'raj berangkat dari Masjidil Aqsa, Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Wa barakna haulah. Diberi keberkahan negeri Palestina. Karena banyak aulia-aulia, banyak keturunan Nabi di Palestina, maka ujiannya pun sangat Kemudian kita lihat bangsa Aceh. Memang Aceh ini bangsa istimewa. Anak-anak muda. Biar begitu yang tahu. Aceh istimewa bukan pada pandangan manusia saja. Aceh istimewa pada pandangan Allah pun. Bangsa Aceh, Nanggro Aceh pun sangat istimewa. Maka wajar dan pantas Aceh diberi julukan Serambi Mekah. Setelah Mekah, ini serambinya. Tidak ada lain di dunia ini satu kota yang diberi lakap dengan Serambi Mekah, hanya di Aceh. Maka istimewa Aceh, negara istimewa. Bukan negara, apa namanya? Provinsi. Kalau kita bilang negara sudah merdeka. Provinsi yang istimewa, daerah istimewa Aceh. Memang Aceh istimewa bukan hanya pandangan manusia. Pada pandangan manusia, pada pandangan Allah, orang Aceh ini istimewa. Di mana kita ketahui Aceh, bangsa istimewa? Karena kita banyak coba, banyak ujian, banyak cobaan. Coba kita buka sejarah. Mulai Portugis, Belanda, Spanyol menyerang Aceh. Setelah merdeka, DITI, Perbukan GAM, PKI, pokoknya selalu dalam ujian yang kita hadapi. Kan ujian tidak katanya orang Aceh. Nyawa sebagai taruhan kita bangsa Aceh untuk menyelamatkan agama. Bagaimana disiksa orang Aceh, bagaimana diazab orang Aceh. Kadang-kadang orang-orang yang tidak terbukti kesalahannya, Masya Allah, memang luar biasa ujian kepada rakyat Aceh. Ini pertanda orang Aceh ini adalah orang bangsa Aceh, provinsi Aceh, bangsa yang teristimewa pada pandangan Allah. Maka banyak cobaannya seperti Palestina. Kemudian setelah Aceh, yaitu negara Indonesia, dengan berkat perjuangan sesepuh Indatu kita orang Aceh, membawa agama ke luar Aceh sana.
dengan berkatnya nenek kita Maulana Ibrahim. Itu nenek kami orang Pasen, Maulana Malik Ibrahim. Wali Songo, cuma 2 orang yang dari Jawa. Perlu kita ceritakan kebanggaan orang Aceh biar tahu, supaya jangan menghina orang Aceh, apalagi menindas orang Aceh. Maulana Ibrahim itu Wali Songo, dari Maulana Malik Ibrahim lah lahir wali-wali yang lain. Cuma 2 orang yang dari Jawa, 6 orang lagi dari Aceh. Untuk apa hijrah ke Jawa? Untuk membawa agama Islam dari Mekah ke Aceh, Serambi Mekah, dari Aceh baru ke luar Aceh. Jadi jangan memutar fakta, karena ada yang berkonsumsi Islam bukan dari Aceh. Tidak mungkin Islam ini dari luar Aceh. Yang pertama tetap dari Aceh. Kenapa Allah menurunkan agama yang pertama di Aceh? Mungkin Aceh adalah agama satu pulau yang barakah. Pulau banyaknya 1001-nya para aulia. Ukuran aulia yang paling banyak di Indonesia adalah di Aceh. Begitu juga Indonesia, dengan berkat perjuangan Indatu kita, maka Indonesia ini menjadi negara mayoritas penduduk muslim yang terbesar di dunia. Maka Indonesia ini pun negeri yang sangat istimewa, negeri yang sangat barakah, di mana kita lihat nikmat diberikan kepada rakyat Indonesia ini. Kita berada di sebuah negara tropis, berada di garis khalistiwa, di tengah-tengah, tidak suasananya tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, kecuali dakengan. Coba suasana kita di Indonesia. Menyatakan Ustaz bersama tungkat je ke tanaman. Tungkat bisa tumbuh. Begitu suburnya negara Indonesia. Mungkin negara Indonesia ini barakah. Punya satu kelebihan, maka cobaan pun sangat berat. Sebelum merdeka, pasca merdeka, coba kita lihat, terus bergejolak sampai hari ini. Setelah merdeka tahun 1465 terjadi meletus pemberontak PKI. Itu luar biasa pun diadab ulama-ulama, santri-santri, para kiai-kiai. Yang paling banyak terbunuh adalah di Jawa sana. Itulah pertanda bahwa bangsa Indonesia ini ada satu kelebihan di sisi Allah. Maka dengan kelebihan ini banyak ujian, banyak cobaan. Maka kita harus tahu yang bahwa kenapa Allah memberikan ujiannya ataupun bala sesuai dengan nikmat. Semakin banyak nikmat, semakin banyak kelebihan, semakin banyak cobaannya. Maka oleh karena demikian kita harus bersyukur, kita harus bersabar, harus tawakal kepada Allah dalam menghadapi cobaan ini. Karena kita lagi diuji oleh Allah. Di mana rakyat-rakyat hari ini dalam keadaan menderita. Orang-orang masyarakat kita, orang-orang kampung, harga jualan kita murah. Sementara
yang kita beli, barang yang kita beli mahal, nah, itu sebagai cobaan Allah. Maka tugas kita hari ini wajib menjaga agama dan bangsa. Jangan sampai agama kita dihancurkan oleh orang-orang kafir. Jangan sampai negara kita yang telah diperjuangkan oleh endatu kita serahkan kepada orang-orang jahat, orang-orang kafir. Ya, hati-hati, karena negara ini, negara Indonesia ibarat wanita cantik. Banyak orang yang jatuh cinta kepada Indonesia. Ya, jadi para petinggi-petinggi, tukang pengelola negara, wajib sama-sama kita menjaga agar negara Indonesia yang penuh nikmat ini jangan kita jualkan kepada asing dan asing. Bukan mudah perjuangan nenek kita, sangat sulit, sangat menderita dalam rangka merebut kemerdekaannya. Lebih-lebih orang-orang Aceh. Maka kita ini sebagai cucu-cucunya wajib kita jaga bangsa Aceh sekaligus bangsa Indonesia. Jangan kita serahkan negara ini kepada musuh-musuh Allah, kepada musuh-musuh kita bersama. Ini sangat menentukan pada tahun 2024 nanti. Berhasil tidak berhasil sangat menentukan pada 2024. Dalam menghadapi pemilu, maka pemilu harus jurdil, benar-benar sesuai dengan namanya, jujur dan adil. Jangan berbuat zalim, jangan berbuat curang. Jadi kalau berbuat curang, harus kita rubah nama. Jangan pemilu jurdil, pemilu tidak adil, pemilu curang. Jadi jangan main-main dengan Allah, jangan berbuat zalim, jangan berbuat curang. Allah sangat murka kepada orang-orang berbuat zalim. Allah sangat benci, dicabut keberkahannya kepada orang-orang yang berbuat curang. Maka saya sarankan nanti dikala pemilu perlu kita awas. Yang penting orang yang menghitungkan suara, bila perlu diserahkan kepada tim independen, jangan diserahkan kepada kekeluargaan. Kalau kita serahkan kepada keluarga, tentu saja yang memenangkan keluarga, walaupun keluarganya itu kalah. Ini pesan kami dari Aceh. Hati-hati dalam pemilu. Pemilu nanti menentukan agama kita. Maka perlu dijaga. Jangan dijaga di tempat pungutan suara, di tempat penghitung suara pun sangat menentukan. Bila perlu dibentuk sebuah tim independen. Jangan kita serahkan kepada kekeluargaan. Maka inilah sebagai pesan. Yang pertama harus kita camkan, kita ingat, jangan suitan, jangan buruk sangka kepada Allah, jangan buruk sangka kepada hamba-hamba Allah dengan tertimpa ujian. Perlu kita ingat, semakin banyak ujian kepada hambanya, semakin cinta Allah kepada orang tersebut. Apalagi orang-orang yang diberikan sakit. Rasulullah pernah ingin melamar seorang wanita cantik. Sekali lagi, Rasulullah pernah ingin menikah dengan seorang wanita cantik. Kemudian ada orang memberitahu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wanita itu tidak pernah sakit. Oh, tidak sakit. Ya Rasulullah. Setelah ketahuan, maka Rasulullah mengurungkan niatnya, tidak jadi bernikah dengan wanita tersebut. Kemudian diikuti oleh sahabatnya Umar bin Yasar.
Umar bin Yasar telah bernikah dengan seorang wanita. Kemudian ketahuan yang bawa wanita tersebut istrinya tidak pernah sakit. Langsung Umar bin Yasar cerai kepada istrinya. Lalu sahabat lain bertanya, kenapa engkau cerai? Padahal baru engkau menikah, wahai Umar bin Yasar. Jawab Umar bin Yasar, karena istri saya itu bukan orang yang disayang oleh Allah. Karena istri saya tidak pernah sakit dalam hidupnya. Berarti orang yang sering sakit, orang yang disayang oleh Allah. Sebagai bukti Rasulullah mengurungkan niatnya tidak jadi bernikah dengan seorang wanita cantik gara-gara tidak pernah sakit. Bahkan Umar bin Yasar menceraikan istrinya gara-gara istri tidak pernah sakit. Berarti orang sakit, orang yang sering hilangnya harta, itulah orang yang paling baik, orang yang disayang oleh Allah. La khaira fi abdin la yadhabu maluh wa la yaskamu jismu. Tidak baik seseorang manusia tidak pernah hilang hartanya dan tidak pernah sakit tubuhnya. Berarti yang paling baik manusia yang sering hilangnya harta, sering sakitnya tubuhnya. Maka tugas kita hari ini, dikala ada cobaan ataupun musibah, kita hadapi dengan syukur dan dengan sabar. Karena dalam musibah itu ada nikmat. Di satu sisi dengan bukan satu sisi kesulitan kita sabar. Di sisi yang lain punya nikmat kita bersyukur kepada Allah. Maka jangan putus asa, jangan patah hati bagi orang-orang yang sering diuji oleh Allah. Kita harus tahu orang yang sering diuji itu adalah orang-orang yang sangat dicintai oleh Allah. Mungkin orang tersebut ada satu kelebihan yang diberikan oleh Allah tidak diberikan kepada orang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.